Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyad Holis Firdaus bersama dua teman saya, Nadia Risma Elvariani dan Resi Febrianti. Nah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang macam model konsep kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan pada konsep kurikulum terdapat pada 4 bagian. Yang pertama ada konsep kurikulum subjek akademis, di mana konsep kurikulum ini menganut paham aliran pendidikan klasik. Yang kedua ada konsep kurikulum humanistik. Nah, di mana konsep kurikulum ini menganut aliran pendidikan pribadi. Yang ketiga ada konsep kurikulum rekonstruksi sosial, di mana konsep kurikulum ini menganut aliran pendidikan interaksionis. Dan yang terakhir ada konsep kurikulum teknologi. Nah, pada konsep kurikulum teknologi, ia menganut aliran konsep pendidikan teknologi. Konsep kurikulum subjek akademis. Nah, konsep kurikulum ini lebih mengutamakan pada ilmu pengetahuan, di mana belajar merupakan berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Karena konsep kurikulum ini sangat mengutamakan pada ilmu pengetahuan, maka pendidikannya haruslah bersifat intelektual dan nama-nama dari mata pelajaran yang dipelajari harus sama atau hampir sama dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Konsep kurikulum subjek akademis ini merupakan konsep kurikulum dengan model yang paling tertua. Nah, di mana guru sebagai penyalur informasi atau penyalur materi sangat berperan penting dalam pembelajaran. Maka, seorang pendidik atau guru haruslah memperhatikan caranya dalam menyampaikan materi atau ajaran atau pelajaran. Selain itu juga, seorang guru haruslah memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung. Pola organisasi isi kurikulum subjek akademis ada 4, antara lain correlated curriculum yang merupakan pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikombinasikan atau dikorelasikan dengan pelajaran tertentu atau pelajaran lainnya. Yang kedua, ada concentrated curriculum, di mana pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dan berbagai disiplin ilmu pelajaran. Yang kedua, ada integrated curriculum, merupakan bahan ajar diintegrasikan dalam satu persoalan kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Yang keempat, ada problem solving curriculum, yang merupakan pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran yang telah dipelajari. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Risma Elvariani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini lebih memberikan tempat utama kepada para siswanya, yang artinya siswa sebagai subjek yang menjadi pusat dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswanya. Kurikulum ini berpendapat bahwa setiap siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pembinaan manusia yang intelektual, tetapi juga dalam segi sosial dan afektif. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana hangat dan menyenangkan supaya proses belajar menjadi lebih lancar. Kurikulum ini lebih mementingkan proses daripada hasil, meyakini agar anak berkembang menjadi manusia yang dapat mengembangkan potensi mandiri dan terbuka.
Selanjutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Bersumber dari aliran pendidikan interaksional yang menyatakan bahwa pendidikan bukan upaya sendiri melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kurikulum ini memandang bahwa belajar tidak hanya secara individu, tapi juga kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama. Tujuan utama kurikulum ini ialah menghadapkan para siswa pada tantangan, hambatan-hambatan, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya adalah konsep teknologi dan kurikulum. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, terdapat dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat lunak dalam pendidikan disebut juga teknologi sistem, sedangkan penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan disebut juga teknologi alat. Sehingga kurikulum ini berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, serta model-model pengajaran yang melibatkan penggunaan alat. Contoh-contoh model pengajaran kurikulum teknologi ini, contohnya yaitu pengajaran film dan video, pengajaran berprogram, pengajaran modul, pengajaran dalam bantuan komputer, dan lain-lain. Jadi, kurikulum teknologi ini mempunyai beberapa ciri khusus yang ditinjau dari segi tujuan dan metodenya. Jadi tujuan kurikulum teknologi ini yaitu mengarah pada penguasaan kompetensi dalam bentuk perilaku, perbuatan, keterampilan yang dapat diamati atau diukur. Kemudian metode kurikulum teknologi ini yaitu proses pembelajaran secara individual melalui media buku atau media elektronik. Jadi kesimpulannya yaitu konsep kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Kurikulum dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan yang berupa realisasi dari masing-masing model kurikulum yang dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut dapat berdasarkan kepada satu model kurikulum atau gabungan dari setiap model kurikulum. Sekian dari kami kelompok 3. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.